Jadi intinya Allah memasangkan laki-laki dan perempuan dengan nikah adalah litas kuno ilaiha, mententrem. Ana wong wis bojo kok ora tentrem, jajal bojo maning. Mestinya tidak begitu. Sakinah ngerti Fajri malah topok dewek karo sing wadon kepriwe. Walah. Artinya Sakinah ngerti ora Fajri? Kono yang topok wae. Masih namanya mana Fajri? Batinnya mana? Mana Fajri? Fajri ini sering ini jangan ini sisir itu Fajri. Fajri. Mohon bantuan ini bangsa di kasat kor kelek gitu. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Namanya cukup mendelik kayak gitu. Jadi mulanya cuma ngomong. Sehingga kalau ngomongnya orang mendelik ya ngomong. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang ngaji walimatun nikah, ini janjiannya ya untuk pengantin tok, untuk pengantin baru saja, termasuk pengantin baru tut, apa mana sih berulang-ulang dari pengantin ya. Dah, kesini yang paling seru. Baik, ya. Terakhir sing lamar gue, mudah-mudahan sing lamar terakhir bisa aja lamar mana. Jadi ngaji pengantenan itu yang gue sing nom, sebab sing tua pada baik kadang-kadang harus bojone dablek ya. Abdi omongi wis ora patut kon ngaji ya wis angel. Orang ingkang kawula mulyakaken yang selanjutnya sebelum kawula ngaos menika rencanipun Mas Fajri menika kathah teng Ansor, karena memang Mas Fajri aktif wonten ing keansoran, kebanseran aktif. Pada di priorisasi ini beliau diangkat menjadi kasatwa yang menjadi menggantikan posisinya Mas Imam, sehingga kancanipun sing sange rawuh saking Ansor Banser ngetaka para rawuh bahwa pernikahan kita semua sudah tahu bahwa nikah itu sebuah amalan ibadah, tapi jarang atau kadang wong kelalen nikah niku diniati ibadah. Mulai kalau ini pesen lagi kan khotbah nikah kang pesahangan, pokoknya diniati ibadah, karena insya Allah akan berkah pernikahannya. Yang bukan diniati ibadah, ya hasilnya akan berbeda dengan orang yang nikah diniati ibadah. Pernikahan itu bukan barang kecil. Pernikahan itu barang besar. Barang besar di sini yang dimaksud bukan berarti terotake kudu gede. Mau sapa ke Pak Lehun? Mau sapa? Asturnya. Jasa Pak TV. Ini Pak Likun gak nyaran sama puncak nih. Puncak Manik. Tapi aman sama puncak nih, ikuti saya berubah. Kenapa pernikahan disebut barang besar? Nih, karena di situ ada peralihan proses hukum. Proses hukum beralih dari yang tadinya haram menjadi halal. Hanya dengan kopi itu menikah sampun halal. Contohnya mau dikenal nih kok Fajri contohnya. Ini lagi urung halal dengan dihalalkan dengan pernikahan jagung kayak orang kan nggak dosa karena masih halal. Tapi sendiri sudah menjadi halal. Orang pun jagung jejer tok semuanya sudah dihalalkan dengan pernikahan. Dan yang menjadikan halalnya sebuah pernikahan adalah kalimat Allah istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang menghalalkan sebuah hubungan farji keduanya adalah sebuah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ijab kabul di bawah. Sebuah perjanjian keduanya disaksikan oleh para malaikat oleh Allah dan dua saksi pos. Wow.
yang hadir otomatis saksi am. Jadi orang bernikah itu ya jangan main-main, karena yang mengikat sebuah pernikahan adalah kalimat Allah, istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Para orang ingkang kawula muliaken, apa sih tujuannya nikah? Kenapa sih orang harus menikah? Kalau melihat ayatnya jelas, mau dibaca napa ngeten koriki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Ini ayat sangat fenomenal, sangat masyhur. Para rawuh, ketika Allah berfirman, di mana ayat ini diawali dengan wa min ayatihi, ini sebuah perkara besar. Sebuah perkara besar. Contoh ayat yang lain, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan langit bumi. Nah, berarti kan hal yang besar nih langit bumi. Terus kemudian wa min ayatihi manamukum. Sebagian tanda kebesaran Allah adalah tidur kalian. Turun ini aja dianggap sepele nih. Ini perkara besar. Apa maning turunnya pengantin anyar. Kenapa tidur disebut perkara besar? Karena wong ora bisa turu niki tersiksa. Napa? Insomnia. Kudu berobat, entong pila dan sebagainya. Atau wong turu ora bisa tangi-tangi. Ini juga menjadi sebuah masalah besar. Ana sing turuan banget. Ini perkara besar, jangan dianggap, karena tidur orang bisa tidur dan tidak, ini adalah kuasa saking Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi ayyursilar riyah. Kemudian sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah yang telah menggerakkan angin. Angin ketone orang keton niki, tapi jangan dianggap sepele niki. Kalau angin sudah mau bergerak, kuasa Allah Subhanahu wa taala apapun bisa terbang. Contoh jenengan naik sing 4 tahun dalam film Twister, yang namanya angin itu bisa menghempaskan apapun. Angin sing ketone ora keton angin. Apa maning angin sing ora muni ujug-ujug mambu, itu kan juga sebuah kekuasaan Allah. Lah nyatane orang ana mambunya orang bisa ngetokno angin kudu berobat bila. Terus nopo wa min ayatihi katahlah al-lailu wan nahar. Sebagai tanda kebesaran Allah adalah Allah yang membuat malam, siang, nah, tapi ini ada wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, ini kok menerangkan tentang pernikahan sing wujudnya ora segede langit, ora segede bumi, kekuatannya tidak sekuat langit. Kemudian kekuatan malam, siang, mungkin ya siang awan lah, nek awan madangi nek wengi metengi paling. Ini kok kekuatan apa namanya ciptaan Allah kok cilik berupa manusia itu tadi yang dipasangkan. Jadi wa min ayatihi ini firman yang didahului dengan sebuah kebesaran Allah, bisa berbentuk secara objektif besar, tapi ada objeknya kecil, tapi ini dianggap besar gitu wow, karena ada proses hukum yang tadinya haram menjadi halal. Para rawuh ingkang kawula muliaken, tujuannya menikah apa sih? Tujuannya menikah jelas disebutkan wau, wa min ayatihi, sebagian kebesaran Allah adalah memasangkan antara manusia laki-laki dan perempuan. Tujuannya nopolitas gunung ilaiha, supaya manusia itu tentram, sakinah. Maka biasanya nih nek wong sing urung bojo jomblo nggih, ini galau, turu nggih mboten tentrem. Apa maning bujang perawan nggih. Wong sing wis tau bojo mawon kadang-kadang anggere sakit dewekan ya galau. Jadi intinya Allah memasangkan laki-laki dan perempuan dengan nikah adalah litas gunung ilaiha, men tentrem. Ana wong wis bojo kok ora tentrem, jajal bojo maning. Mestinya tidak begitu, karena ayatnya jelas, sing sapa wong Gusti Allah memasangkan laki-laki dan perempuan supaya tentram, litaskunu ilaiha. Kok kemudian tidak tentram, ini berarti ada human error, ada kesalahan pada pelaku nikahnya.
Kenapa peraku nikah kok salah? Iya, karena pernikahan tadi saya katakan istahlah tumburu jahun nabi kalimatillah, diikat dengan kalimat Allah, dihalalkan dengan kalimat Allah, kemudian di dalam menjalankan roda rumah tangga tidak dengan ayat Allah, tidak dengan aturan Allah, maka jangan harap rumah tangga akan sakinah. Sakinah ngerti Fajri palan topok dewek karo sing wadon kepriwe. Walah. Artinya sakinah ngerti ora Fajri? Kono yang topok bae. Nanti namanya mana Fajri? Batinnya mana? Mana Fajri? Fajri ini sering ini jangan ini sisir Fajri. Fajri. Mohon bantuan ini bangsa di kasat kor kelek gitu. Jangan Fajri ini. Kono yang lebih baik wong diwarai tentang rumah tangga ini Fajri. Nah. Gandeng bojone ini. Ya wis, nek ora gelem ya wis. Ono kok nang kono ndopok bae, ndopok bae mulane ya. Wong diomongi. Buka terus ya. Begini kenapa harus saya sampaikan seperti ini, karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati ya, bukan hanya menyatukan hatinya Fajri dengan Mbak Dea, itu tidak, tapi menyatukan dua keluarga. Makanya nanti endingnya harus memahami pasangan hidup tentang keluarga suami dan keluarga istri. Di Kasat Korkel Mulyasari kan dikawal pengawalan kepiwe sih, aduh Kasat Korkel. Terus kono kan jago kono jajari yan lu yan. Gendong yan gendong. Wis yan kowe ngani nu aku sih aku. Wan-wan burung. Apa jadi dari kelalen pokoknya mau ngomong. Ngerti ora artinya sakinah? Ngerti ora? Apa? Belum pernah. Kok sebab nek orang ngono kok orang ngerti artinya sakinah kok dari arti kepanjangan sekali naik minta nambah. Muncak Sunda nama sakinah sare sareng aki-aki nyunda. Sakinah itu tentrem, harmonis. Tapi jangan harap Mbak Dea dengan Mas Fajri ini rumah tangganya akan sakinah kalau tidak dibangun oleh dua fundamental bernama mawaddah dan warohmah. Jadi penting itu mawaddah karo warohmah di sini. Sering wong arep mantu njaluk dongak-dongak nang nggih mungkin iki lare kula sakinah mawaddah warohmah. Tapi orang ngerti maksudnya sakinah mawaddah warohmah apa orang ngerti. Labis melu batir umumnya arep bojo yang dongane kuwe. Anasnya samawa, samaraba dan sebagainya silakan. Samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Sakinah itu tentrem tapi tidak akan tercapai oleh siapapun dalam berumah tangga kalau fundamentalnya tidak mawaddah dan warohmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta tapi cenderung kepada fisik. Contohnya, misalnya dia gelem karo kowe Jri, sebab kowe gagah. Bujang gagah. Fajri bisa nih gelem karo Dea, apa sih? Dea cantik, ayu. Masih Baheno. Itu mawaddah. Tapi mawaddah ini usianya hanya hitungan jari dalam arti ya. Bisa jadi nanti ketika sudah punya anak 1, 2, 3 ini mawaddah mulai pudar, kecantikan mulai pudar karena mawaddah itu cinta cenderung kepada fisik. Kalau warohmah itu cinta tapi cenderung kepada psikis. Cinta kepada cenderung cintanya adalah psikis. Nah,
Makanya dengan adanya warahmah ini nyuwun sewu niki. Kayak Pak Kiai Ali, Pak Kiai Jamarin niki nikah sampai sepuh. Banyak orang tua kita, mbah-mbah kita menikah dari muda sampai sepuh. Wis tua, wis elek pada kisut. Tapi karena ada warahmah, ada sayang, kasih sayang, bukan hanya cinta kepada fisik, maka akan langgeng rumah tangganya. Malah biasanya semakin sepuh, semakin rasa sayangnya tumbuh. Kadang-kadang romantisan kakine karo ninine, menyanjung dengan romantisnya kakine ngerayu ninine. Nih, Rika bahasa tambah tua lah tambah main kepresi Pak. Yakin wajahmu tambah bergelombang bagaikan samudra. Padahal itu kisut. Tapi karena ada warahmah, maka itu menjadi sebuah harmonisasi di dalam rumah tangga. Ya sih, wong kasih sayang kan seperti itu. Wong Cilo beda, ngapain bintang matamu bagi matamu di matamu ada bintang dan sebagainya. Itu karena cinta. Nah ini warahmah gitu. Laka geneng tanggaku bojo anu prawan oli kaki-kaki umur 70 tahun. Ini bukan apa? Ini mesti ada tendensi lain. Tujuannya bukan ingin sakinah di dalam rumah tangga. Anten. Masa anak perawan oli kaki-kaki 70 atau tidak tahun. Tendensinya apa? Ya karena mungkin perawannya wisuwe mentem oroli muatan, anak muatan kaki-kaki lumayan lah. Atau swalike anak bujang umur 9 tahun, ngolinan ini umur 70 tahun. Ini sama, tendensinya bukan untuk sakinah. Pasti ada tendensi lain. Biasanya ini randa sugih. Harapan bujangnya sing dalam bojo 9 tahun niku wau lah tek bojo nang Mas ora setahun mati. Oni warisan. Ora nunggu setahun tenggal 2 minggu. Ke rumah sakit langsung mari UGD ternyata. Tapi sing mlebu dunine tapi bujangnya niku wau. Diperiksa teng dokter ternyata keracunan susu kedaluarsa. Lah expired disedot. Ini bukan karena mawaddah, pondasinya tidak dibangun, maka tidak akan tercapai rumah tangga yang sakinah. Orang-orang yang kamu muliakan, makanya dalam orang menikah itu ada doa yang dipanjatkan adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa pripun nggih? Barakallahu lakuma. Mugi-mugi semoga Allah memberkahi kepada keduanya. Dan kemudian yang kedua wa baraka alaikuma, dan juga Allah memberkahi nek cara bocah santri ini alaikuma melarati ingatase loro, melarati ingatase ya pengantin dua ini. Jadi maksudnya ketika senang barakallahu lakuma, ketika keduanya senang pun senang dalam keadaan berkah, dan ketika dalam kesengsaraan pun kesengsaraan yang berkah. Ini hebatnya doa pernikahan. Para rawuh ingkang muliakan, pernikahan adalah bukan hanya menyatukan dua hati, tapi dua keluarga. Makanya wonten ing Islam wonten istilah pernikahan itu akan baik ketika dilakukan oleh pasangan yang sekufu. Sekufu niku serasi. Serasi dari apa? Status ekonominya, status sosialnya, ya status yang menjadikan sebuah harmonisasi keduanya. Kemudian dinikahkan, naik wis ijab kabul, maka kayak Mas Fajri kalau Mbak Dea Siti sudah bukan lajang lagi. Dalam Jawa diistilahkan ketika orang sudah menikah disebut dengan istilah garwo. Teng Rejasari napa? Sami nggih. Sami garwo. Garwo niku nggih wonten singkatane. Garwo niku sing siji sigar, sing siji dawa. Lah sing dawa sapa? Ya Fajri. Lah sing sigar ya Dea. Ini jangan berpikiran negatif dulu. Dirungok lagi sih. Sing dikarepaken Fajri karo Dea nikah kemudian menjadi garwo, Fajri kudu dawa, Dea kudu sing dadi sigar. Niku maksude Fajri, setelah kamu menikah itu kamu kudu sing dawa atine, maksudnya sabar ngarepi bojo, ngarepi wong wadon. Kok kan orang ngerti sih wong wadon kaya ngapa sing sebenere lho. Ya wis wong iki jabe Setu sing kan wis dina. Kudu itu.
Kemarin kalau kamu ingat waktu khutbah nikah memang secara singkat saya sampaikan di situ ketika orang menelusuri sunnah Rasul berumah rumah tangga ada fase-fase yang harus dilalui. Fase pertama orang rumah tangga adalah fase romantis. Fase romantis itu semuanya indah. Kayak Fajri sedikit dalam bojone, wah luar biasa. Ini yang milik kita. Fajri dalam Fajri ya luar biasa. Walaupun kalian Fajri mampu kecut, ya tetap bagaikan bau duren karena apa tertutupi oleh rasa cinta yang fase romantis itu tadi. Jadi ngerti apik-apik ketok. Fajri lu ngerti kan elek dia lu. Dan terus nyahong terus apal eta gorengna salaki mana? Acan. Acan ya. Fase pertama itu romantisnya ini seperti ini urung ngerti. Mulane kowe kudu sing dawa artine sing sabar Fajri ngadepi wong wadon. Karena bayang namanya perempuan kok kan urung ngerti gue mau. Engko mak dari fase romantis yang hitungan bulan ini nanti 4 bulan nanti masuk ke fase realistis, kenyataan dalam rumah tangga. Kenyataan dalam rumah tangga apa sih? Oh dia ada ngerti, oh ternyata Fajri kebluk. Elek-eleknya mulai keton, ono ya. Fajri sama, kok mulai ngerti eleknya bojomu di fase realistis dalam rumah tangga. Kita pakai bocoran ya, karena bocoran ini sifatnya umum jadi. Yang pertama sifat karakter perempuan itu judes, lemus, jealous, cerewet. Gue wong wadon. Wong wadon nek wis merengut ke bojoku sih ketene ayu kok wis merengut lambe irung bathuk numpuk dadi siji. Wis kaya barongsai. Gue wong wadon iki. Paham Sri ya? Wong nang duwe ngon-ngon kae iku. Ana maksudnya koyo ngon-ngon. Ya kaki ya biungnya gitu ya si maning di hah? Ini kita gawa anak kayak loro ini lagi perayaan gue mau wadon Sri, jadi kamu harus siap dengan apa namanya fase realistis dalam rumah tangga. Kenapa seperti itu? Karena khuliqatil mar'ah min dila. Perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Dimana tulang rusuk itu bengkok. Filosofi bengkok tulang rusuk ini adalah sifat karakter fitrahnya perempuan. Jadi yang namanya perempuan ya sifat fitrahnya itu tadi anak judes, lemus, jealous dan sebagainya. Orang kayak gini tangga hujan, nerimaan banget dan sebagainya. Iya ada, tapi tetap prosentasenya lebih banyak sing judes, lemus, cerewet dan sebagainya. Mereka kudu sing hati-hati mensikapi realistis di dalam rumah tangga yang sesungguhnya. Terus kemudian fase yang ketiga yaitu fase kritis dan fase harmonis. Ketika kamu menjalani realita dalam rumah tangga itu kok baik, maka fase kritismu akan dilalui dan kemudian berakhir dengan harmonis. Makanya pesan saya, pakailah di dalam rumah tangga dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernikahanmu diikat dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirah ingkang kawula mulyakaken. Wis apa ya? Fajri Rizal betah banget jagung katanya. Wis ngantuk apa Ciri? Mandan masuk angin. Aduh saya mau banyak banget ya. Para rawuh ingkang kawula muliakan. Kemudian yang selanjutnya di dalam hal rumah tangga niki nopo nggih? Ya jane hal yang sebiasa keseharian kita laksanakan, tapi terkadang kita melaksanakan itu hanya sekedar kebiasaan ataupun adat. Padahal itu semua ada tuntunannya dalam Islam. Ketika kita tidak memakai tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Islam, maka semuanya tidak menjadi amalan ibadah. Karena wonten amalan mutabarri'ah, amalan-amalan seputar rumah tangga. Kayak contoh, kayak misalnya Fajri terus balik kerja, sing wadon balik disit. Itu ketika Mbak Dea ngajak salaman maring Fajri, cek salaman kayak itu. Salaman sih.
in akhadha akum taha apa namanya idza akhadha bi kafiha tasaqata dzunubuhum min khilali asabihima. Kok calaman tak kerpeng karo sing wadon nyekel tangane kaya wong remet disanten iki tasaqata dzunubuhum min khilali asabihima. Ambrol dosamu melalui jari jemari tanganmu dan istrimu. Weh, cekel sowan tangan tok. Ayo pengantenannya kayak veteran. Nang dia diambung tangannya, dicium tangannya. Pahalanya kamu mencium tangan suami bagaikan mencium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di pojokan Ka'bah. Luar biasa kan? Mending tangannya Fajri, orang Aswad temenan. Konek wengi jeri kowe arep turu cium pipi kanan, cium pipi kiri istri. Itu sama pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Yang cuman wong kan orang ngerti. Ternyata Hajar Aswad ku amben bengi gemletak nang dhuwur bantal. Paham ya Sri ya? Mulai diniati ibadah. Makanya diistilahkan ketika suami dan istri kok melakukan kewajiban hubungan suami istri sama-sama ikhlasnya, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji ataupun umroh. Luar biasa. Makanya dalam tuntunan rumah tangga pun hampir sama dengan tuntunan haji. Orang bisa nawang haji ke ujung-ujung maring Mekah kemudian wukuf di Arafah dinyatakan haji, tidak bisa. Harus melalui rangkaian ibadah haji, ana tawaf, ana sa'i, kemudian ada lempar jumrah dan sebagainya, yang kemudian diwisudanya al-hajju Arafah. Haji yang Arafah bukan nang Mekah boten, tapi teng Arafah, bukan teng Masjidil Haram Mekah boten, tapi teng Arafah. Itu puncaknya haji di situ. Mulanya naik wong bersetubuh dengan ikhlasnya sama-sama ikhlasnya suami istri, maka pahalanya seperti orang yang haji. Lah haji kepriwe? Yang pertama kamu harus melakukan tawaf dulu, mengelilingi Ka'bah, muter 7 kali. Pada baik kowe kudu muter bojone ping 7, muter. Harus rampung ping 7 ngubengan, kowe dari sa'i itu jangan cepat melakukan ngejek atau lari kecil dari 2 bukit yang kembar, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Paham sih? Pasir malam longo bahaya kita paham apa orang kok? Nah, kalau wis melakukan sa'i, tawaf sudah terselesaikan, baru nanti akan wukuf di Arafah. Wakuf mandek berhenti di Arafah barang sebentar. Wajib hukum yang bagi wong sing kepengin sah hajine. Yang pada baik yang wukuf dari wukuf, nanti tawaf saya dari wukuf, mandek meneng. Paham sih? Kadang-kadang puncak. Itu antara lain amalan mutabari'ah yang semuanya harus diniati. Kenapa? Karena ini ada kaitannya, jadi kaitannya begini. Saya ingat waktu ngaji menika ngaji waktu dijen itu menerangkan tentang Gus Tohur. Niki terangkan kayak niki. Wong gawe keturunan kepengin terginas, cerdas bocah. Kowe kaya to wong sing nglakoni rangkaian haji. Niki ku mau tawaf, sa'i dan sebagainya. Aja ujug-ujug wukuf. Ora bener hajine. Sami mawon ketika kita menginginkan keturunan yang cerdas, lipat, terginas, mboten kelar-kelar ngantukan, itu sama kudu tawaf sa'i dhisik. Aja ujug-ujug wukuf, Cri. Tangi turu raup ora ujug-ujug wukuf. Ngoten. Selingkrik malah maning. Kok bocah cileren ngantukan. Pada baik wong godhog wedang lah arep gawe teh manis, gawe kopi. Kok kan kudu mok wedang. Nek ku gemrengseng tok terus nggo gawe kopi, nggo gawe teh kowe ya gawe nang bojomu wedang gemrengseng urung umur. Ya anyang-anyangan bojomu. Pandan anyang-anyangan. Tidak nikmat kopinya, gulanya. Sama ketika yang mempunyai keturunan, libido itu harus betul-betul naik dan sebagainya, terangsang pasangan hidup dan sebagainya. Itu yang akan menjadikan generasinya limpah, terginas, orang kelar-kelar, orang ngantukan. Jamaah istilah usah asik kalau nonton ngantukan banget nonton itu. Ya mungkin ada yang turun mungkin.
Para rawuh ingkang kawula muliakan itu, makanya kemudian harus betul-betul bisa menerapkan aturan-aturan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Insya Allah rumah tangganya betul-betul akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun di dalam membina rumah tangga, Fajri, kamu harus banyak mengalah kepada istri. Kenapa? Bojomu wis digedhekna nang wong tuane. Ketika kamu ijab kabulkan kemarin, kamu mengucapkan qabiltu, saya terima nikahnya putri bapak dan sebagainya. Ini semua kewajiban seorang anak perempuan kepada orang tuanya sudah terputus. Taat, bukti dan sebagainya ke orang tua terputus untuk anak perempuan setelah dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena kenapa terputus? Karena berpindah kepada suaminya. Jadi sakwise Mbak dia dinikahi Fajri, taat bukti mari wong tua wis rampung. Taat berbaktinya pindah mari bojo mari si lanang. Makanya kemarin saya sampaikan, menjadi suami yang bijak itu, walaupun taat bektine bojo wis pindah maring awakmu, kamu harus bijak. Bijaknya seperti apa? Harus memberi peluang kepada istri untuk selalu taat berbakti, disupport, dimotivasi untuk taat berbakti kepada orang tuanya, walaupun sudah berpindah kepada dirimu sebagai suaminya. Jadilah suami yang betul-betul bisa diidamkan oleh seorang istri. Ini ada sebuah hikayah. Keterangan ja'ar rajul ila imra'atin ja'ar rajul ila Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Ternyata rajul ini adalah sahabat Abu Dar al-Ghifari. Sahabat Abu Dar al-Ghifari ini wong gagah sugih, perang karo tentara kafir, wong kafir yang menangan, tapi dua bojo cerewet. Ya disabari susu ora kuat. Aku kurang kepriwe, sugi gagah ya gagah, perang dengan tentara kafir yang menangan, tapi bojoku cerewet susu ini orang kuat, orang betah nih kayak caranya. Apa tukar tambah bahaya apa ya bojone. Tapi sebelum tukar tambah mikir, saya punya sahabat bernama Umar bin Khattab. Saya akan datang ke rumahnya, minta solusi baiknya seperti apa. Karena Umar bin Khattab adalah lanangin jagat, temenan. Datang ke rumah Umar bin Khattab, mengetuk pintu. Ketika mau mengetuk pintu, sahabat Abu Dar al-Ghifari mendengar dari dalam ada seorang perempuan yang sedang marah-marah. Bahasa Tindongo kang jendela rumah, cara sikine, sing lagi ngomel-ngomel wong wadon niku bunyai Atikah atau istrinya sahabat Umar. Ngomai maning sahabat Umar, bojone. Lah diomeh sahabat Umar sing jare menangan perangnya, wah luar biasa sebagai seorang lanang jagat. Ini dimarahin sama istri diam. Diam 1000 bahasa, menjawab tidak, marah pun tidak, hanya terdiam, duduk. Nah kemudian setelah selesai istri sahabat Umar marah-marah, kemudian sahabat Abu Dar al-Ghifari memberanikan diri mengetuk pintu. Tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Oh sini masuk. Anak apa? Lah boten. Anak apa sih? Boten. Lah enak-enak apa? Lah ora sida lan kobes sih padha bae. Ternyata sahabat Abu Dar al-Ghifari itu mau minta solusi kepada sahabat Umar tentang cerewetnya istri. Loh, ulul apa? Ujuk-ujuk. Tekan oleh sahabat Abu Dar yang akan dimintai solusi. Bojone niku ngungkuli bojone dheweke oleh galak, oleh cerewet. Ora sida. Ya ora sida ngomong bayang apa, mbok bisa ngrewangi. Lah ya kayane ora mungkin yang priwe. Lah kula arep njaluk bantuan maring jenengan tentang ngatasi bojo cerewet, paling jenengan ngungkuli bojone cerewet, ngungkuli bojone kula, terus jenengan diomahi teng bojo kok meneng bae. Nah ternyata temenan dikasih tips, dikasih solusi oleh sahabat Umar, sebab lanangin jagat. Begini, jadi kemarahan seorang istri itu hal biasa, kemarahan perempuan itu hal biasa. Karena biarkan istri kita marah, meluapkan kemarahan, supaya apa? Supaya beban di dalam hatinya itu keluar. Nah bebannya keluar, tidak berat beban batinnya, maka istri kita akan tetap sehat. Kenapa dibutuhkan istri kita tetap sehat? Karena jasa seorang istri itu luar biasa. Jasanya apa? Harus mempertaruhkan nyawa, mengandung anak-anak kita, melahirkan anak kita, merawat, mendidik, membesarkan anak kita. Itu
Sehingga biarkan istri kita meluapkan kemarahannya, yang penting hatinya plong, kemudian akan sehat karena tidak terbebani batinnya. Ini belum seberapa kemarahannya dibanding perjuangannya di dalam merawat mendidik anak-anak saya, sehingga dengan ketelatenan kesabaran istri saya, anak-anak saya menjadi tumbuh dewasa, tumbuh dengan pendidikan istri saya, bijaksana dan sebagainya. Jadi berat ternyata tanggung jawab seorang istri dibanding suami. Kadang wong lanang itu egonya tinggi, egois, mentang-mentang mencari nafkah, mentang-mentang kepala di dalam rumah tangganya, sehingga egois mau kalah karo sing wadon. Tapi perjuangan istri itu sangat luar biasa. Nek mboten ngandel niki tuker mawon, tuker profesi nih. Sing lanang kon dadi sing wadon kon dadi sing lanang. Kula wanita ruwan wong lanang ora bakal kuat. Contohnya babagan meteng mawon. Wong wadon meteng selama 9 bulan iki. Bayi dikandung semakin tambah besar, bobot tambah, mlaku maling di gawat. Sing dituker, wong lanang sing meteng ora usah ditambahi bobote. Misal niki sing ora percaya dipraktekaken nggih. Jajal wetenge jenengan wong lanang nggih sing gemeleng. Sogi baskom mawa panci dijiret karo jarit selama 9 bulan. Aja dicopot, turu madang ngising maring digawat. Kuat mungkin kuat secara mental, secara fisik kuat, tapi secara mental kuat ora isin. Itu salah satunya. Jadi perjuangan istri kita luar biasa. Dari jam kerja saja sudah berbeda jauh. Sini wong lanang sing pegawainya maring kantor, masuk jam 7, pulang setengah 5. Kemudian sing maring sawah, bali duhur, bantu makan maning bali ngasar. Wis rampung jam kerjanya seorang suami. Tapi jam kerja istri kita jam berapa dimulai sampai jam berapa? Tidak ada jam kerja dan tidak ada selesainya. Karena jam kerja istri kita itu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Itu jam kerja istri. Kalau jam kerja seorang perempuan itu atau seorang istri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka wayah maghrib pun rampung pegawai. Tapi karena dimulai dari terbitnya matahari isuk-isuk sampai kapan? Sampai terbenamnya mata suami, nek sing lanang matane urung merem, gaweane disonten mawon. Contoh, esuk sing lanang makan nang sawah, mari kantor dan sebagainya kerja. Ujare sing lemah wadone bojone nganggur. Mumbai, ngasai, masang, dulang bocah dan sebagainya. Terus pekerjaan rumah. Ketika suami pulang, burung mateng segane wedangnya cok ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Wis balik, adus bareng. Terus kemudian jamaah, sing ahli jamaah mari masjid, mari mushola maghrib. Terus tekan isya, isya jamaah nang masjid balik bareng. Dari nonton sinetron nonton bareng. Wis nonton bareng itu penak-penak karo ngaso sing wadon, Bu. Yang ndeleng TV kayak karo digawekna kopi kayane ya enak. Lah nek gelem ngomong ning sing wadon, ujare sing pengen ngopi rikat apa-apa. Jajal gawe daek ora bisa nyoya kesel. Tapi jenengan nek bojone kaya niku mesti ngamuk. Sing wadon walaupun kesel mengguri gawe kopi. Disanding namanya sing lanang, monggo Mas diucuk kopimu. Padahal ya lu nekatine kan karo gakik boleh ngomong kan ngene. Jajal nek sing wadon wis gawekan tapi ora napa ki ora sopan ngono. Dia kopine wis dadi panganan diuntal karo gelas sisan. Ngamuk maning jenengan wis kopi disanding medan. Jenengan kopi-kopi tok jajal anu dia digoreng gedang lah mandan nana batire wedane. Yang goreng gedang. Wis disanding namanya. Manteng jadi pandai kok ora jare nawani sing wadon. Wis wedang ngopi udut nonton sinetron bareng karo sing wadon. Wis rampung bubar mapan turu bareng. Jaluk susu. Benar si maning, nek sing mantane suami urung terbenam masih ada pekerjaan tetap. Contoh ya memang wis turu makan turu bareng, nonton TV bareng, medang bareng wis. Sing wadon sebab kesel turu dhisik teker. Lah sing lanang ora bisa turu klesat dua aja turu dhisik ta. Batiri melek kepriwe? Lah batiri melek wong arep mapan turu batiri melek entas ngopi. Ora turu kapan? Tapi ketika belum terbenam ya itu tentu usil si dewa lanang itu kayak gitu.
Makanya suami yang bijak harus menghargai istri. Terus tukeran maning babakan ngomong mawon iki. Ngomong bocah. Wah, kula pernah cilikane anak kula niki. Sing zaman semono sing gede kelas loro MI kayaknya sing cilik kasih TK. Bojone kula wagian rutinan teng Masjid Agung kalian Hafidho. Mas, niki kula makan jam 8 mangke paling dhuwur wangsul. Niki pun tak dulang esuk sarapan lare kali. Mangke jam 10 damelaken wedang susu, mangke jam 11 didulang. Ya saya praktekkan. Dipraktekkan angel kenyataannya. Kenyataannya angel pripun? Ketika dulang bocah loro niki didulang sing gede sing siji mlayu ngetam. Yoyok ngetam sing gede mlayu mundur. Prakasa. Kepriwe carane men kedulang kabeh sing cilik digendong. Kalau dulang gendong 15 menit pol niki jemper pundak. Istri kita setiap hari ini gendong anaknya jenengan ini. Jadi suami yang seksi itu suami yang membantu pekerjaan istri dalam arti wong lanang kok gelem ngomong, gelem diundang. Jadi jamaah yang seksi itu, jamaah yang seksi lah. Suami yang seksi itu suami sing gelem ngomong anaknya, Bang Andi. Ngomong anak rampung, ngomong putu. Bang Ahmad Rosadi luar biasa ini. Secara menghargai, menghormati kepada istri. Jadi kulung ngomong ke zamannya anak kulo cilik. Tapi wis gede yang sono kulo dimong maning tuman temen. Tuh. Itu ya, jadi ya, kudu sing menghargai, menghormati kepada seorang perempuan. Secara fisik oke, mungkin kuat lebih kuat, lu hebat. Tapi secara psikis belum tentu. Paham ya? Kemudian jadilah suami yang romantis kepada istri, yang selalu sayang kepada istri. Bagaimana suami yang romantis? Saya jadi sering menyontohkan kepada jamaah saya sendiri. Romantis dengan istri. Nek maring LB mlebu plus tangan si manton bojone kula biung Alvan gandeng. Maring LB mlebu gandeng. Itu suami romantis. Paham jadi? Sebab sing ngene bojo wong wadon mlebu LB ora digandeng, ya piye apa bae dijoting. Akhirnya si wadon sesuai apa mlebu LB ya pun mas dari teknologi jenengan mriko kula tak mriki lah. Mau ketemunya nang ndi orang mangke kepagitan kasir. Akhirnya kasir LB seolah-olah kayak Jabal Rahmah. Tempat pertemuannya Nabi Adam dan Dewi Hawa. Akhirnya kono-kono dari mengasiri tok. Terus jangan bangga sekarang istrimu kerja jadi guru nang LB-an. Aja seneng juga duwe bojo kowe sing pinter golek duit aja seneng sih. Repot kowe dadi wong lanang. Bukannya untuk membantu perekonomian rumah tangga, bukan maksud saya nek duwe bojo pinter golek duit. Lo kowe wis nyimpen duit nang kupluk kewenangan. Nang kaos kaki kewenangan, nang pinter klambi kewenangan. Kowe sing jane bojo pinter golek duit. Paham ya? Paham mudeng sering mudeng. Kata mengadek kumaha pamajikan gitu. Wodi. Jadilah suami yang romantis. Hadirin wa hadirat ingkang kula muliakan, mungkin menika nggih ingkang kula aturaken karena kurang bijak ngaji pengantenan terlalu dawa melas pengantene. Apapun alasannya, mungkin ini kan jamaah nasi ngomong lah mulu badai kepengin lek-lekan mobil ngene Fajri lah. Orang ini nyuci aja isar mau. Wong nek kepengin ben dulure kok pada tinggal balik kok malah baru lek-lekan ngene Fajri. Apa sih? Ngintip. Menika ingkang kula aturaken besar harapan kami, besar doa kami untuk beliau berdua, Mas Fajri dengan Mbak Dea. Selamat menempuh hidup baru, selamat menggayu, menelusuri sunnah Rasul berupa ibadah nikah. Mudah-mudahan dengan nikah akan bertambah berkah kehidupanmu. Karena man tazawwaja faqad istakmalal iman, man tazawwaja man istakmala nisfal iman. Jadi
Wong sing bojo kowe nyempurna sebagian iman. Dadi wingi kowe lagi bujang kowe iman urung sempurna kabeh separo jadi. Bahasa wis bojo sempurna imanmu. Paham ya? Makanya wong wis duwe bojo kowe dongane luwih mandi luwih maju dibanding wong sing urung bojo. Kowe ya ana bujang sing donga njaluk kowe bojo kowe wong sing bujang donga bae ya urung manjur temen. Mulane kepengin manjur ya dongane bareng karo wong sing wis pada duwe bojo. Ya gue nang jamaah Istighosah. Bismillah. Mulane kan kowe nyatane lagi si bujang orang manjur-manjur ndonga dewek. Masa melu istighosah langsung diijabah. Bidadari usahangan. Nek kowe sing wis bojo kepengin manjur maning ndonga ndongamu nang kene nang Rejasari karo nang pasangan, insyaallah luwih mustajab nang pasangan sih. Soale nang pasangan kan gunung, per karo langit paring malaikat ini. Menika ingkang kawula aturaken mugi-mugi saged beto kemanfaatan kagem kita sedaya hadir wabil khusus kepada Ketua Menggelai. Mudah-mudahan bisa terrealisasi baik di jannatin. Rumah tanggaku adalah surgaku bagi Fajri berdua ini yang berhiaskan istri solihah, putra-putri yang solih dan solihah, dan Fajri juga bisa menjadi suami yang solih sesuai dengan harapan dia. Dan semuanya juga ini semua pengantin baru itu juga sama, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Bisa masih dengan untuk bisa menjadi suami yang solih, jangan hanya suami solih tapi suami yang muslih, suami yang kebaikannya bisa membawa dampak kepada yang lain. Mugi-mugi berkah kepada sedaya walafu minkum hadanallahu ila siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.